Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril Akselan. Perkenalkan, nama saya Agustin Cokro Suraka. Dan saya Ahmad Abe Nabawi. Oke, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan dari judul yang kami angkat adalah aktivitas gerakan sosial. Oke, pertama, pengertian gerakan sosial. Gerakan sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi. Organisasi ini berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan. Di sini ada aspek-aspek utama gerakan sosial. Yang pertama, kemunculan gerakan sosial. Terjadinya dengan adanya ketimpangan sosial politis yang memicu adanya perlawanan. Kedua, aktor gerakan sosial. Individu-individu atau grup-grup yang terlibat aktif dalam gerakan ini, misalnya mahasiswa, buruh, wanita, dan lain-lain. Ideologi gerakan sosial, pandangan filosofis yang mendasari tujuan dan metodenya, misalnya demokratis, komunis, feminisme, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gerakan sosial. Yang pertama, ada mahasiswa. Gerakan mahasiswa tahun 1998 yang berhasil menggulingkan rezim Soeharto. Yang kedua, ada buruh. Gerakan buruh yang memperjuangkan hak-hak pekerja. Yang ketiga, ada wanita. Gerakan perempuan yang memperjuangkan hak-hak gender. Yang keempat, ada lingkungan hidup. Gerakan hijau yang memperjuangkan perlindungan lingkungannya. Tahapan gerakan sosial ada 4. Yang pertama, pergerakan fase awal ketika masih ada kesadaran dan aspirasi perubahan. Yang kedua, mobilisasi. Fase ketika aktor mulai berorganisasi dan memobilisasi pendukung. Yang ketiga, kontestasi politik. Fase ketika gerakan langsung kontestasi kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, ada implementasi perubahan. Fase akhir ketika perubahan sudah direalisasikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori gerakan sosial. Teori yang pertama yaitu teori peluang politik. Teori yang menjelaskan bagaimana situasi politis mempengaruhi kemungkinan suksesnya gerakan. Kedua, teori mobilisasi struktural. Teori yang menjelaskan bagaimana struktur organisasi dan koperasi mempengaruhi mobilisasi gerakan. Dan yang ketiga, teori framing kultural. Teori yang menjelaskan bagaimana frame ideologi dan kultur mempengaruhi persepsi publik atas gerakan. Contoh gerakan sosial yang ada di Indonesia yaitu 1. Gerakan mahasiswa tahun 1998. Kedua, gerakan buruh. Dan ketiga, gerakan wanita. Ada juga dampak positif dan negatif dari gerakan sosial, yaitu dampak positifnya adalah meningkatkan kesadaran publik atas masalah-masalah sosial politik. Dan dampak negatifnya yaitu potensi konflik internal maupun eksternal, resiko penindasan oleh pemerintah atau elit kuat. Kesimpulannya, gerakan sosial merupakan aktivitas kolektif yang penting bagi perubahan sosial politis. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang aspek-aspek utamanya serta teori-teori pendukung, gerakan sosial bisa menjadi instrumen efektif untuk mereformasi masyarakat demi masa depan yang lebih baik. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 9. Selebihnya mohon maaf kalau ada kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 9 mengucapkan selesai dan terima kasih.